Iya juga, Gui. Kita benar-benar membiarkan Xian Shi Chao terjebak dalam cengkraman penyihir Dolina, mengorbankan seluruh hutan hanya untuk satu pohon tua. Dia sudah menikah hari ini, apalagi yang bisa kita lakukan? Bukan begitu? Xian Shi Chao menikahi penyihir Dolina, lalu pakai jurus apa dari novel silat itu? Telapak tangan penyerap bintang sampai dia jadi kering kerontang. Kamu jangan baca terlalu banyak novel silat. Ini hampir selesai. Ayo naik gunung belajar pedangan terbang. Kamu benar? Aku berencana minta cuti bulanan untuknya. Naik ke kuil Shaolin belajar ilmu. Jangan banyak bicara lagi. Kami ingin dia membujuk Xian Shi Chao. Sekarang pergi, masih ada waktu. Tunggu, ada apa? Agak aneh. Hati-hati, ada penyergapan. Kepala tertembus lubang. Musuh kena senjata rahasiaku. Kena kepalamu. Itu Xian Shi Chao Bai Xing. Siapa yang melempar aku? Bukan. Siapa? Barusan cuma anak nakal. Sudah ku tampar 2 kali dan kuusir. Iya. Kamu ngapain? Aku sedang membakar sayuran lama ini. Panas sekali. Aku mau cuci muka dulu. Chu Hong, King Xia, Jianing, Mei Feng, selamat tinggal. Emulian, mana mungkin aku tega membakarmu. Lebih baik bakar Men Yu dulu. Lagi pula dia sudah ikut Xiao Bao. Kamu cukup setia pada hidangan ini. Jangan banyak bicara. Setiap kali aku pacaran dengan seorang gadis, aku selalu ambil sehelai rambut sebagai kenang-kenangan. Lalu akhirnya jadi sehelai handuk. Handuk. Ini dia. Seluruhnya terbuat dari alis mata. Oh, alis mata ya. Di mana kamu menemukannya? Aku kehilangan itu semalam setelah beli kencing anjing. Jujur saja, apa kamu benar-benar suka dorian? Kalau tidak suka, lebih baik kabur sekarang juga. Kami sesama murid pasti mendukungmu. Benar kan? Sekarang baru mau pergi. Bukannya sia-sia. Dengar baik-baik. Begitu menikah dengannya, ilmu bela dirimu akan hilang. Coba pikir, di dunia ini masih banyak wanita cantik yang tidak akan pernah bisa kau temui lagi. Ayo kita pergi. Tentu saja. Ayo pergi. Ayo. Sial, Dorina dibunuh. Ikut aku. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu atau bayar. 999.999. 99 sen. Apa? Kau kira ini perundingan jiwa di dalam? Kalau tidak buka pintu, aku pukul kau. Sini, biar aku yang urus. Apa? Dorina, hari ini adalah hari bahagiamu. Jangan berisik. Apa? Kamu diam saja. Aku undang bos besar ke sini. Dia malah mau negosiasi denganku. 99-9-annya mana? Apa? Dia sudah jadi ketua persatuan pendekar 2 kali. 990.000. Lari cepat. Hei, katanya sini lantai 24. Kau mengancamku. Aku bakar rumahmu. Mau setahun pun kau tidak akan rela. Suamimu mati terbakar. Bukan? Aku baru kemarin beli bersama Chao. Asuransi jiwa 5 juta. Yang tertulis penerima manfaatnya adalah aku. Kenapa? Bencana besar, bosnya bilang mau bakar. Kebakaran di lantai 24, menurut statistik, hanya yang di lantai atas 1000 yang punya peluang hidup tertinggi. Tinggi sedikit, 2,11/10.000. Kamu sudah tamat. Dengar baik-baik. Sekarang satu-satunya cara adalah mengumpulkan keberanian untuk menghadapi pengkhianat negara ini. Aku akan menyalurkan tenaga dalamku padamu. Aku akan membuka titik energimu. Sudah. Buka pintu, biarkan si cerewet itu masuk. Aku harus bilang, cintaku padamu sangat mengejutkan. Masuk angin. Tanda tangani ini. Apa ini? Tanda tangani dulu.
baru bicara. Kontrak ini menyatakan, mulai hari ini, seluruh penghasilanmu seumur hidup, termasuk pekerjaan utama, sambilan, main film, uang gelap, angpau tahun baru, sampai uang duka, 90%-nya semuanya jadi milikku. Aku udah resign, dari sekarang hidup santai di rumah. Jadi aku cuma dapat 10%. Salah, 10% itu buat orang tuaku, tante-tante, om-om, dan pacar gelapku. Lepas baju. Habisin harta. Mau habisin kehormatan juga. Suara apa itu? Bukannya Dorena itu kejam banget. Pakai bor listrik buat kuda dia. Berbalik, angkat tangan, cepat. Lihat nanti kamu bisa kemana. Pergi, kamu bikin aku nggak bisa punya anak perempuan. Aku benci kamu seumur hidup. Kamu mungkin dapat hidupku, tapi kamu takkan pernah dapat hatiku. Taruh di sini. Oke, makasih. Gimana sih? Dua orang minum, cuma kasih 200. Kalian berdua tebak pasangan, tebak buah nggak dapat makan. Tebak aja, gila. Kita pergi, dapat 2 lagi. Apa nih? 5 helai rumput. Dulu makan sejenis aja, habis makan langsung pergi. Makan apa? Bubur kacang merah. Ada yang makan bubur kacang merah, Bang? Gitu. Besok malam makan di rumahku yuk. Jangan, calon nenek dari jauh nggak pulang-pulang. Mending makan di luar aja. Jangan. Kalau makan di luar, pasti kamu yang disuruh bayar. Apa bapakku ada julukan raja penipu? Terus, besok nggak usah beli oleh-oleh banyak-banyak. Beli buah aja udah cukup. Nggak bakal keluar uang banyak. Ini kan hari bahagia orang. Jangan banyak ngomong yang nggak. Yang bagus nggak cantik. Yang jelek malah cantik. Aku pakai lensa kontak baru. Cantik nggak? Iya, lihat lebih dekat. Wah, cantik banget. Ini lensa keras. Aku nggak bisa pakai yang lunak. Ayo, main tebak-tebakan 2 ronde. Tebak cewek. Jangan deh, lagi senang nih. Aku nggak bisa tebak cewek. Jangan cari masalah. Mau tebak? Tentu saja. Ya udah. Ini teman sekaligus sahabat karibku. Rubber Cheng, Bapak Su adalah senior di dunia bisnis. Sudah lama mendengar nama besar Bapak. Ah Gui, kemari. Ini adikku, Su Ding Gui. Halo, ini Bapak Zheng. Adikku ini hebat loh, dapat gelar Emba di Kanada. Kakak. Kalian benar-benar kakak beradik yang luar biasa. Terlalu dipuji. Kamu bekerja untuk grup Huo. Aku punya banyak urusan bisnis dengan grup Huo. Tepatnya, sebenarnya perusahaan kalian masih hutang lebih dari 200 juta pada grup Huo kami. Menurutku, pebisnis seharusnya nggak punya hutang. Paling juga terbatas. Apalagi begitu beberapa mall kami di Kanada selesai dibangun. Modal akan cepat kembali. Robert dan aku dari kecil akrab banget. Sampai satu celana dalam berdua pakai. Waktu kuliah dulu, celana dalamnya sampai bolong-bolong. Uang buat beli baru aja nggak ada. Gue yang minjamin biar dia bisa pakai. Sekarang lo malah ngejar kakak ipar gue. Permintaan perusahaan kami buat perpanjangan waktu. Sampai sekarang belum ada jawaban. Malam ini kan hari bahagia buat dia. Urusan bisnis nggak usah dibahas. Lagi pula, aku dan Afu udah berteman puluhan tahun. Hubungan kita nggak bisa dibeli pakai uang. Kalau itu jujur, ya baguslah. Minggir. Kak, katanya Robert Cheng di Huo Group ambisius banget. Dia selalu pengen menelan perusahaan menengah. Maksa keluarga Huo naikin dia jadi direktur eksekutif. Aku selalu rasa dia agak bermasalah. Kan udah ku bilang, dia sahabat karibku. Robert Cheng pengen aku mati. Langit cerah aja dia bilang, sedang membicarakanku. Robert, senggang banget, main golf di jalanan. Bukan, urusan kerja. Ini 2 orang adalah petugas penegak hukum pengadilan. Pagi ini pengadilan udah keluarkan perintah likuidasi. Semua aset perusahaan dibekukan sementara. Diambil alih oleh Huo Group. Dasar bocah kurang ajar,
Ini kan Natal, bukan April Mop. Berani-beraninya bawa barang kayak gini buat main-main. Ini beneran, lihat sendiri. Tuan Ho, kemarin malam aku tanya lo masih pura-pura baik. Aku cuma jalankan tugas. Sebenarnya Ho Group dari dulu pengen menelan kalian. Kalian sendiri yang nyemplung hutang ke kami. Tapi, aku anggap Ahfu itu kakakku. Dan kamu adikku, itu jujur. Terus lo lunasin modal kami. Terus lo nggak bantu aku. Kakakku dikepung puluhan orang. Adikku sakit ginjal di rumah sakit. Harus cuci darah tiap hari. Ayahku juga butuh operasi jantung besar. Oh, ternyata lo juga banyak kesulitan. Yang nggak heran kalau gitu. Bukan. Aku mau kasih tahu. Urusan sebesar itu pun, aku nggak bisa bantu mereka. Terus. Atas dasar apa aku harus bantu lo? Apa? Sama, pinjaman pribadi lo ke aku 3.200.000. Juga udah lewat jatuh tempo lama. Aku udah ajukan kepilitan pribadi buat lo. Dan aku juga tahu lo beli toilet emas. Jangan sita toilet emasku. Kalian berdua, masuk dan sita barang. Siap. Lo masih ingat nggak kita bagi satu celana dalam? Aku udah siapin celana dalam terbaik buat gantiin. Lo tahu, seumur hidup aku paling benci lo sebut-sebut ini. Tapi setiap ketemu lo selalu ngomongin. Salah aku, gimana kalau aku kasih celana dalam ganti? Kak, ngomong sama orang kayak gini percuma. Jangan, Elizabeth udah lama. Sakit banget, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Jangan. Kak, kembaliin. Kak. Jangan kayak gini, lo baik-baik aja. Nah, pas banget kalian ada di sini. Sekarang kapan aja aku yang ambil alih. Kantor sementaraku ada di ruangan Tuan Su. Segera temui aku di atas. Jangan pergi. Robert Cheng, gunung dan air pasti ketemu lagi. Aku juga merintis dari nol sejak muda. Aku bisa mulai ulang kapan aja. Siapa tahu nanti aku lebih besar dari lo. Lo merintis dari nol, lo lahir bawa sendok perak. Kalau bukan karena ayah lo kaya, gimana lo bisa naik cepat banget? Aku kasih tahu, mulai besok aku cuti 3 bulan. Kalau lo punya kemampuan, bisa kerja di Huo Group. Harus lebih besar dari aku. Posisinya namanya direktur eksekutif. Kalau lo bisa, aku jongkok di sana biar lo pilihin jari kaki. Terus lari keliling Tiongkok. Jujur. Masih belum pergi. Apa? Aku kasih tahu. Kami sesama dunia persilatan jaga harga diri. Orang desa Su pasti nggak bakal nyerah ke desa Huo. Aku dengar kalian berempat disebut pemain terbaik. Bagus. Sekali bersih-bersih darah kotor itu. Batas waktu 15 menit buat ngungsi. Atau aku panggil satpam. Sial. Dia sakit parah. Lebih baik kita antar dia pulang dulu untuk istirahat sebentar. Pulang bagaimana bisa? Rumah kita sudah digadaikan ke perusahaan tahun depan. Sekarang tempat ini disita. Minggu depan rumah juga akan disegel. Mana ada rumah lagi? Lebih baik kita antar dia ke rumah sakit. Biar aku periksa apakah kalian punya barang pribadi yang belum dilaporkan. Ah Gui, jangan seperti ini. Ah Gui, jadi orang harus tenang. Semakin orang ingin melihat kita jatuh, kita semakin tidak boleh menunjukkan kejatuhan kita. Mengerti? Pak, mau beli apa? Saya lihat-lihat dulu. Si gendut, kamu yang beli. Tentu beli, tapi harus lihat benar-benar busuk atau tidak, cukup manis atau tidak. Banyak serat atau tidak, digigit nempel di gigi atau tidak, seratnya bikin sakit perut atau tidak, kamu bayar dulu. Ini dari mana? $1, $4 satu. Kalau begitu saya makan seperempatnya. Kembaliin. Masa begitu? Kalau begitu beli beberapa lagi, itu beda lagi. Mau yang mana? Yang ini saja. $2 satu. Mana ada yang sebesar ini? Bukan apelmu yang besar, matamu yang besar. Bungkus. Bos, mangga ini $8 satu. Bau dan banyak titik hitam. Nggak tahu ini busuk atau tai kecoa.
Bau anyir lagi, tentu saja ada ulat di dalamnya. Wah, ada bau tai kucing juga. Ini namanya durian, barang sisa. $2 1. Saya kasihan, beli semua buat kamu. Kamu salah. Mangga ini baru barang bagus. Meski ada titik hitam, dan ada bau tai kucing, tapi banyak airnya. Kemarin di Sims Haswi lihat dijual $12 1. Memang kamu yang paham barang. $8 1. Saya beli 20 untuk kamu. Baiklah, saya kasih diskon setengah, $4. Kamu punya banyak uang, lihat wajahmu, aja belum kaya. Jangan sembarangan ambil barang orang, bisa tidak? Coba rasa saja, tidak boleh. Kamu coba rasa tidak apa-apa. Tidak mungkin kamu bawa pulang untuk dimakan orang. Ternyata kamu yang mencuri buah. Apa? Cuma lupa bayar saja, bukan? Saya setiap hari tidak lihat buah ini. Ternyata kamu yang mencuri. Tangkap dia. Aku akan menangkapmu. Jangan lari. Tangkap dia, bajingan. Lain kali jangan sampai aku lihat kamu lagi. MA, kenapa banyak orang mengerumuni Ah Gui? Ah Gui pertama kali datang, Tante dan Bibi memang antusias. Aku masuk dulu masak sayur. Ah Gui, aku ada omongan sama kamu, masuk. Sebentar lagi ayahku pulang. Kamu jangan sampai sebut soal kamu bangkrut. Dia sangat galak. Api tidak bisa dibungkus kertas. Lihat langkah, jalan langkah saja. Jangan merokok terlalu banyak, tidak baik. Bencana besar baru perlu dihisap. Sudah pulang? Iya? Kamu bilang iya kan? Kamu jahat sekali mempermainkanku, sampai aku harus ke kantor polisi. Ayah, untung aku cepat jamin kamu keluar. Kalau tidak, kamu dipukul parah. Masih berani bilang untung. Orang tahu aku ayahmu. Cuma tunggu $1.000 jaminan saja. Sekarang jadi harus $5.000. Kenapa? Pasang lampu banyak-banyak kenapa? Sudah kaya. Kenapa? Ayahku dipermainkan si bajingan itu. Si bajingan itu. Aku. Pacarnya Doudu datang. Benarkah? Dia kerja apa? Ayah? Dia pemegang saham besar perusahaan Sui. Dia sangat mampu. Istri, kamu cepat masak sup ayam, char siu 5 lapis. Ingat kebiasaan. Sudah? Aku sudah masak ayam isi sirip, kukus kerapu, tumis udang saus, abalone. Wah, Gong MU ini berat banget ya. Ada apa yang gak bisa dicari lagi? Dia di mana? Oh, di kamar Dodo. Hah? Pintu apinya ditutup. Anak perempuan belum bilang kalau toko ini ada jaminan gak rugi. Kalau gitu, udah, gak usah. Kamu ngapain sih? Ayah. Ngapain? Gak ada apa-apa. Lagi facial. Iya? Iya? Aku ikut-ikutan facial, jadi coba pakai dia, nanti pulang cuci lagi. Ayahku, bapakku Dejing, Suding Gui. Tuan, pernah lihat anak perempuan, dan foto Guing, dia cantik banget. Burungnya gede banget, lihat nggak? Masa sih? Makan, malam ini kita rayakan. Katanya, makanan kecil itu banyak rasanya. Keluargaku kami selalu aktif. Pakai kata, murah hati, untuk diri sendiri. Nggak gampang loh, biar aku yang buka. Pak polisi, ada apa? Maaf, album foto ini punya kalian. Aku curiga kalian yang buang sampah dari ketinggian. Bukan urusanku, dia yang melempar. Iya, Pak, dia yang melempar, tangkap dia aja. Lihat nih, punyaku. Ganteng nggak? Lumayan ganteng. Lihat penampilanku sekarang. Ini gara-gara nggak sengaja waktu lagi bersihin toilet. Kena air keras jadi kayak gini. Ibuku nggak tahu sedihnya kayak gimana. Nangis 7 hari 7 malam. Terus ambil obat gunung dari daratan buat diolesin ke aku. Iya, salahku. Aku yang salah. Aku nggak seharusnya lempar ke jalan. Tapi kalian mau tangkap. Jangan tangkap aku. Tangkap ayahku aja. Nanti ibuku bakal sedih banget. Udahlah ya. Lain kali jangan lagi. Ingat ya. Pak polisi, tolong mobilnya dibawa. Aku nggak tega lihat. Lain kali jangan lagi. Udah jauh lagi.
Ayo pergi. Udah beres. Ada apa? Ternyata anak brengosan ini kamu. Iya, aku. Terus gimana? Kesana dulu kita bicara. Ayo. Jangan-jangan dia kenapa-kenapa ya? Dari pertama ketemu kamu, aku udah tahu kamu punya otak. Hebat banget sih. Terlalu dipuji. Terlalu dipuji. Makan, makan, makan. Oke, makan. Semuanya, makan. Aku ambil brandy simpanan 28 tahun. Kok baik banget sih? Kok bisa nggak kenapa-kenapa? Aku bilang di Kowontong dirawat di lantai 32. Terus gimana? Kamu masih punya uang nggak? Tapi Kowontong juga nggak ada lantai 32. Level 3. Level 3 baru rasanya asli. Nambah satu level udah nggak ada rasanya. Dodo, kamu tahu nggak soal perusahaan Gui bangkrut? Siapa yang bangkrut? Gui, bangkrut nggak usah khawatir. Kami semua karyawan pasti dukung kamu. Bangkrut apa salahnya? Paling mulai dari awal lagi. Ternyata kamu udah bangkrut. Istri, masukin semua masakan. Ganteng, udah bangkrut masih pura-pura bos. Lagi-lagi penthouse plus rooftop. Kok cuma rooftop yang tersisa? Penthouse-nya udah disegel orang, jadi cuma rooftop yang tersisa. Paman buyut. Gui. Paman buyut. Kalian kok bisa cari tempat tinggal kayak gini? Di sini kan lumayan bagus. Iya, ada apa yang gak bagus? Sejuk anginnya, dingin airnya. Gak berapa hari langsung lihat pemandangan laut, tapi udah ditimbun orang. Lagi pulang gak perlu bayar air, ambil sendiri dari tangki air. Jalan sejam lebih dikit ada halte bus. Desa Wulinsi aja nggak punya fasilitas kayak gini. Oh iya, mending kita makan yuk. Ada, Huan Le Jin Xiao, nih, masuk sini, masuk sini. TV-nya mana? Nggak perlu TV. Orang bodoh tinggal lihat saja. Kita nggak ada alasan untuk dibikin kayak gini. Ditembus sama Roger. Terus gimana? Jangan takut. Gue putusin malam ini jam 3 bawa golok buat gebukin dia. Gue juga mau ikut gebukin. Asik nggak tuh? Lihat deh kabar gue. Lu gila. Gila. Gue punya kabar. Bilang, perusahaan Ho lagi cari asisten administrasi buat anak muda. Kita coba lamar aja. Bego. Belum selesai. Si Robert itu tiap hari cuti 3 bulanan. Kita selunduk ke perusahaan. Nggak ada yang kenal kita. Kita cari kelemahannya. Begitu ketemu kelemahannya, kita bikin dia kacau balau, porak-poranda, hancur lebur, habis-habisan, sama-sama binasa. Itu kan nggak terlalu bego. Pertama, bisa korupsi uang perusahaan. Betul? Bisa potong gaji anaknya. Bisa bikin bisnisnya bangkrut. Dosa ini paling cuma dipenjara 20 tahun. Mati aja. Satu kata. 9 makna. Kita jangan sampai ketahuan sama bos dan paman. Nona, ini yang mau melamar asisten administrasi. Iya, tunggu sebentar. Sayang, aku cuma nahanin posisi ini buat kamu. Di luar ada 3.000 orang ngelamar posisi ini. Kakak ipar, kamu tahu aku tahu. Nanti kamu pulang malam, aku temenin. Aku tahu kamu lebih milih bantu daripada keluarga. Kasian banget si babi di luar, belum dapat lampu hijau. Dunia ini nggak adil banget. Kak, sebanyak ini orang ngantri sampai kapan? Kita jadi anak baru. 4 bulan lebih, nggak dapat anak baru. Sekarang sekali langsung dapat 4. Buat sambut kalian, makan ini aku yang traktir. Duduk. Silakan duduk. Tuan Huang, nggak usah sungkan-sungkan. Hari ini senang banget. Pasti aku pesen yang paling mahal buat kalian.
Ayo. Si kacamata cewek ini nggak sakit jiwa, ya? Jangan dilihat. Si kacamata ini julukannya ular berkacamata. Dia keponakan sekaligus sekretaris direktur perusahaan. Sangat galak. Lebih galak dari Dorena. Lebih galak dari ibu super UV. Tusuk dari belakang. Nggak perlu ditusuk jarum. Semua orang di perusahaan takut sama dia. Pasti direktur sangat percaya dia. Iya, percaya nggak? Barang-barang perusahaan. Waktu tender beli tanah. Lain kali ke toilet beli tisu. Semuanya pada salah langkah. Lama amat, aku mau lihat barang-barang ini. Oke. Suruh kamu pakai beberapa baju ini juga cocok. Kalau beberapa baju ini beda gimana? Waduh, ingat, kita kesini buat bikin rusuh. Iya, rusuhin kreativitas mereka. Datang, keren banget. Nasi sapi buntut ini yang paling keren dan mahal. Iya, aku suruh dapur kasih bumbu khusus. 5 menit lagi mulai kerja. Mau makan kayak gimana silakan. Aku suka tambah sambal. Aku mau tambah gula, biar lebih enak. Mending tambah garam dan kecap juga. Sama merica. Makan kayak gini bakal lapar nggak? Lapar atau nggak tahu. Yang jelas piring ini buat kamu. Hei. Maling. Jangan keras-keras, aku kenal dia. Dia itu Huo Jiatong, bukannya direktur kita. Iya. Ngapain susah-susah periksa laci orang? Kamu coba periksa laci. Karyawan sendiri ada apa? Bisa tahu dia punya rasa memiliki perusahaan atau enggak? Kalau lacinya kosong, berarti karyawan nggak berniat lama-lama di sini. Kalau lacinya penuh barang pribadi, artinya di hati karyawan siap bertahan. Orang ini juga lebih perhatian ke urusan perusahaan. Betul. Nak, kenapa belum makan siang? Aku mikir, makan roti di sini aja. Nggak buang-buang waktu. Sisain waktu buat baca buku. Belajar sendiri. Nambahin ilmu. Rajin banget ya. Aku baru datang, mau kerja keras, ngejar ketertinggalan. Nggak usah sungkan. Bawa sleeping bag buat kerja. Nggak cuma itu, ada pasta gigi, sikat gigi, minyak angin, obat nyeri, dan pil tidur. Semua aku bawa. Rencananya mau lembur tidur di sini. Kamu jago main saham. Mana bisa. Aku aja nggak punya duit buat beli. Kasih tahu info nih. Saham perusahaan kita pasti naik. Beneran. Iya. Tapi udah lama nggak naik. Nggak apa-apa lama nggak naik. Grafik bilang bakal naik. Percaya aku beli dikit. Percaya. Percaya aku beli dikit. Pintar. Baru mau aku goreng. Udah ditebak. Pintar, kerja keras ya. Ambil posisi dulu. Di sini juga bagi-bagi. Wah, ini apa? Wah, ini apa? Wah, ini apa? Katanya perusahaan ini kerja sama-sama orang Jepang. Bikin robot elektronik. Aku rasa 3 benda ini mirip semua. Iyakah? Seru juga. Aku coba main. Robot susu. Bisa ngomong. Aku pijitin dikit. Aku berasin barang. Sini dipijitin. Aku urut tulang. Urut tulang. Mantra bahasa Indonesia. Mantramu pakai bahasa Indonesia. Suruh aku urut, remas tulang. Jangan tunjuk aku, remas kepala. Jangan tunjuk aku. Jangan tunjuk aku, remas kepala, urut tulang. Kesana, aku nggak perlu nunjuk dia. Kamu kesana,
Tapi jangan nunjuk dia, remas kepala. Jangan tunjuk aku. Yojia, kamu memang teman sejati. Genggam dua tangannya, biar mereka berdua remes dia. Jangan remes aku. Asyik. Kalian berdua bikin mati gaya. Jangan. Tolongin aku. Tolong remes mereka. Seru banget. Tidur nyenyak, lempar kepalanya ke toilet. Kamu. Gawat. Kalian berdua mati. Mainin aku lagi. Kali ini, barangnya rusak. Rusak ya udah. Gimana? Kan kita emang mau bikin rusak. Mereka pasti tahu kita yang bikin. Penyihir Fujian kerja di sini. Gimana mereka tahu kita? Wajah kita kan ganteng. Kamu yang ganteng. Sayang, nanti kamu lihat 3 robot itu. Kalau percobaan ini sukses, nanti laris di seluruh Jepang, urusan duit beres. Oh iya, gerombolan kecoa itu datang jam 2. Sebentar lagi, kasih lihat sesuatu. Sekarang aku suruh mereka gerak bareng. Kita bikin keributan. Gimana bisa? Itu bahaya besar. Kita bikin rusak. Ada perusak, nggak ada pembangun. Sehari kayak Natal. Aku punya pendapat lain, Nyonya Huo. Kita buru-buru. Bisa nggak kita lihat robotnya dulu? Tolong tunggu sebentar. Hari ini listrik gedung kita ada masalah. Jadi robotnya nggak bisa ditunjukin, bukan? Ada listrik. Beneran gitu? Beneran. Keluar kopling. Semuanya, 3 robot pekerja elektronik kami punya kelebihan paling keren, yaitu punya kemampuan belajar. Kau bisa ajar dia masak, cuci baju, layani kau dengan cara favoritmu. Aku yang akan tunjukkan caranya. Apa yang kukatakan, itu yang kau lakukan. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan. Lompat, menari. Pukul dirimu sendiri, 80 kali, lebih keras. Pukul. Kau memukulku. Mesin rusak. Hari ini banyak sekali kejadian. Maaf, aku terlambat. Kalian berdua, pulang dulu saja. Penjaganya. Ketua, sudah selesai. Kalian robot elektronik ini benar-benar menyebalkan. Kami tidak tertarik. Silakan lihat demonstrasiku. 3 robotku ini bukan robot biasa. Mereka adalah prajurit masa depan. Tugas terpenting mereka adalah keamanan. Nona, silakan mendekat. Aku, silakan. Saat kau pulang setelah kerja seharian, tekan bel, ding dong. Robot akan keluar dan begitu melihat majikan, langsung memelukmu dengan gembira. Bagus suaranya. Lalu akan memberimu pijatan. Lelahmu seharian akan hilang. Jangan dipegang. Oh, sini. Jangan dipegang. Sini. Dia bukan pemilik rumah ini. Begitu dia masuk, robot-robot itu melihat dia bukan majikan dan akan
Semua robot kami ini juga punya kemampuan memanas. Nona ini, silakan keluar, ya. Halo, ini Pak Huo. Malam ini aku pergi dansa, mejar cewek, tidak pulang makan malam. Bilang saja ke Nyonya Huo. Mengerti. Pak Huo malam ini rapat sampai pagi. Jangan tunggu dia makan. Laki-laki cari uang susah. Aku masak sup untuknya. Bagus sekali. Luar biasa. Pak Huo, kami mau 10.000 robot. Harus cepat selesai. Nanti perbanyak promosi saja. Pak Huo, karyawan ini belum pernah kulihat. Ini kalimat pertama. Ini kalimat kedua. Ini kalimat pertama. Aku anak baru di perusahaan ini. Oh iya, dia suka bercanda. Dia asisten eksekutif senior perusahaan kami. Mana mungkin, Pak Huo. Kalau Pak Huo bilang iya, berarti iya. Kalau begitu terima kasih, Pak Huo. 3 temanku itu. Sama. Semuanya sama. Besok kita tanda tangan kontrak. Ya, baik. Ayo ke disko. Seru. Lihat dulu. Wah, anak muda. Sejak kapan pakai jas kerja? 4 orang ini adalah asisten eksekutif senior yang direkrut langsung oleh Pak Huo. Kedepan harus banyak kerjasama. Direkrut langsung oleh Pak Huo. Tentu harus banyak kerjasama. Mohon bimbingannya. Lift sudah sampai. Aku juga tahu. Lantai berapa? 15. Sudah, tidak perlu kau lagi. Keluar saja, ya, Pak. Baik. Kakak ipar. Gimana angkat barang ini? Sekarang aku pura-pura hormati dia, puji ilmunya tinggi. Kita harus belajar darinya. Aku tanya kalian, iya kan? Kalian bilang iya saja. Ya, itu baru namanya sopan. Bolehkah aku duduk? Tidak ada kursi. Namaku Andi Cek, asisten administrasi baru. Aku tahu, secara fisiologis adalah salah satu kesalahan yang cukup serius yang dibuat Pak Huo tahun ini. Oh, iya. Aku hanya ingin menutupi kekurangan dengan kerja keras. Setiap tahun minimal 30 orang lebih yang di hadapanku berdiri seorang pemuda yang sok rajin. Hemat saja omongmu. Semoga nanti aku bisa mengubah kesanmu tentang diriku. Beberapa rekan di sana bilang, kau lebih baik pakai kacamata daripada tidak. Benar kan, kalian? Konyol, aku terlihat seperti wanita yang tak peduli isi, hanya pamer tampilan luar. Tentu bukan, kalau bukan karena Chow. Tetap tak bisa kungkapkan. Kenapa anak muda bisa begitu blak-blakan? Aku seperti wanita yang mudah cerita kemana-mana. Dia bilang kau yang paling feminin di seluruh perusahaan. Chow, apa semua yang kau katakan tulus dari hatimu? Benar. Apa yang tidak benar, hanya dia satu-satunya di perusahaan. Terlalu sembrono, tak ada isi. Sudah kubilang seharusnya tak usah diungkit. Maaf, aku pergi dulu. Kecantikan alamiah. Ini milikmu, ambillah. Maaf, Nona Shi, baru saja selesai dikirim. Hari ini hari apa? Hari ini tanggal 14 Februari, hari Valentine, Nona Shi, HMPH. Siapa saja bisa kirim bunga dong, harus yang khusus hari Valentine, tak ada selera. Selamat hari Valentine, bukan berarti kau jadi kekasihku. Hanya menganggapmu seorang wanita terhormat, salah satu dari 30 pemuda sok rajin. Nona Shi. Ada apa? Wah, buket bunganya kok heboh sekali. Iya,
Sudah kukatakan jangan dikirim ke kantor. Rumah sudah terlalu penuh, tak muat lagi. Bawa keluar dan buang saja sesukamu. Baik. Lihat siapa di luar yang tidak dapat bunga. Beri masing-masing satu tangkai. Kau tahu kan? Malu kalau hari Valentine tak dapat bunga. Iya. Tolong ganti ban-ban ini untukku. Tak bisa. Aku ada janji bisnis. Maaf, kalian jahat sekali, tak mau menolong. Kalau nanti ada kesalahan, ku buat kalian hidup tak tenang, mati pun tak bisa. Nona Shi belum pulang. Kau belum pergi. Pas sekali, tolong carikan 4 ban. Entah siapa jahatnya yang mencuri 4 banku. Kau punya 4 ban cadangan. Tidak. Ya sudah, tak ada jalan. Oke. Aku coba pikirkan caranya. Caraku ini bagus. Kau carikan beberapa ban. Dia pasti akan menganggapmu miliknya sendiri. Iya? Tapi di mana cari 4 ban? Jangan cari masalah dengan hal-hal begini. Dorina paling suka mobil ini. Aku cuma pinjam buat semalam saja. Ada jiwa solidaritas enggak? Sudah. Benar-benar terima kasih kali ini. Andi, sama-sama. Nona Shi, panggil saja Feliciana. Felicia. Semuanya cuma sekadar kata-kata. Ibuku juga Margashi. Oh ya, andai tahu dari dini, sudah kupanggil kakak angkat. Sekarang pun belum terlambat. Tapi kurasa mungkin adik angkat. Jangan coba membujukku. Kurasa usiaku lebih tua sebulan darimu. Benarkah? Ah Chow ini benar-benar luar biasa. Dia pindahkan mobilnya sendiri. Semua barangnya, ke tempatku semuanya. Kau benar-benar tak tahu. Apa maksudmu? Dia diam-diam sangat naksir padamu. Sejak pertama kali bertemu, dia langsung memutuskan sambungan telepon rumah agar wanita lain tak bisa menelepon. Bilang ingin menjaga tubuhnya tetap suci. Baru pantas untukmu. Sinting. Bagaimana mungkin? Benar-benar bodoh. Dengan kualitas sepertimu, mana mungkin memilih dia? Dia jelas-jelas tak pantas. Itu sih iya. Tapi dia sudah berusaha keras, sama sekali tak peduli orang. Sepertinya terlalu kejam. Sedikit saja. Dari sudut pandang kemanusiaan, aku akan temani dia jalan-jalan saja. Kamu serius? Jangan langsung bilang ke dia. Aku takut dia nggak kuat. Kalau gitu, aku ajak beberapa cewek. Kamu ajak beberapa cowok. Kita ke diskotek bareng, jadi nggak terlalu heboh. Oke, aku beritahu dia. Ini masih terlalu berlebihan, kan? Aku udah deketin satu hal yang susah. Sekarang mau aku deketin lagi. Agen cowok nggak izinin aku keluar malam. Tunggu aku. Kapan giliranmu untuk bicara? Kita langsung jemput kamu. Diam-diam ngobrol sama siapa? Cuma nanya cuaca. Sadarlah, berasa harga lebih dari 1.000. Perlu beli semahal itu. Lagian kamu juga nggak punya apa-apa. Kalau begitu, kamu bahkan nggak perlu pakai celana dalam. Hans, kami minta maaf. Ada apa? Bos, kali ini benar-benar minta maaf. Kami jemput di perbatasan, tapi papamu nggak ketemu. Ternyata dia diculik oleh penyelundup. Kenapa aku nggak pernah tahu kalau kakakmu punya ayah? Aku sengaja nggak bilang. Biar kamu nggak tahu ibunya begitu bejat dan penyelundupnya mau kamu sendiri yang bayar. 50.000. Tentu saja nggak bagus, jemput dia terus mainin aja, bukan? Dia bilang kalau bayar, dia antar ke atas. Kalau nggak bayar, dia kirim ke sini. Nggak tahu bener atau nggak. Apa ini? Ini sabuk pengendali elektronik terbaru. Kalau kamu lagi bersemangat, darah mengalir lebih cepat, bakal bunyi bip-bip. Iyalah. Sini, aku kasih tahu sesuatu. Apa? Aku mau matamu, biar lihat caramu ngegombal. Cewek itu nggak jago. Aku kasih, hilang.
Tunggu bentar, 4 cowok ganteng, mana Andi? Andi? Siapa Andi? Siapa? Bukan aku kali, bukan aku kan? Nggak cuma susah, ini langka banget di dunia. Miu, kali ini kamu harus selamatkan aku. Apa? Aku kan selalu baik hati. Kalau bisa nyelamatin, pasti aku bantu. Aku minta tolong, kancingin kacamataku. Tembak barang keras ini. Apa? Itu artinya aku harus bubarin kekuatanku sendiri. Nggak boleh. Terus gimana? Lakukan sendiri. Aku cuma punya 10.000. Mas, aku kasih. Kamu kancingin ini buat aku. 120. Keluarin aja. Kamu bisa ngelakuin ini juga. 10.000. Kali ini jatuh. Datangnya cepat juga. Tenang, 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 tenang. Suara apa tadi? Nggak ada. Alarm toko sebelah. Bang Fen, kasih aku 10.000 sembarangan aja. Buat kepalamu, aku, Niu King Fen, sekali tebas. Pasti aku habisin dia buat kamu. Kasih 10.000, tambahan 10.000 lagi. 3.000. 3.000 juga boleh. Tapi kalau hari ini dikasih, besoknya harus rebut lagi. Kamu hebat banget. Keren. Aku perkenalkan, ini Juliana, Francisca, Tatiana, dan Santa Lucia. Aku perkenalkan, namanya Chow Hua Kiki. Pegangin kentang. Bang, bang. Jangan banyak bicara, masuk dulu. Kita duduk di sana saja. Kita ambil minuman di sana. Oke. Minta tolong, 2 mojito. Baik. Pak Billy. Kamu ngapain? Kebakaran besar di Jinling. Cukup keren kan aku? Ajak kamu keluar nyelamatin cewek. Jangan sampai bilang ke ibu. Santai, aku bisa jaga rahasia. Dulu urusan ibu dan tuan tanah. Aku juga nggak bilang ke kamu. Aku diam saja, bro. Ayo dansa, menari. Kamu benar-benar mau coba? Aku nggak percaya soal telepati kamu itu. Yang di daratan sana kan lebih hebat lagi. Aku cuma perlu sentuh tanganmu. Langsung tahu isi hatimu. Coba saja. Ternyata kamu punya istri. Kamu menipuku. Nanti jangan. Oke nggak? Oke, kamu ngindarin siapa sih? Maaf. Kamu takut banget ya diprotes orang. Nggak tahu, kadang aku bisa baca pikiran orang. Aku bantu kamu keluar dari sini. Oke. Oke, jangan lihat. Sok tahu. Kamu baik-baik saja. Makasih ya. Nggak usah. Kalau mau berterima kasih, anterin aku pulang aja. Aku nggak punya mobil. Oke, di sini kan? Iya, mereka tamat. Kamu balik dulu. Lepas topimu. Ada di dalam. Iya, bibi ketiganya yang kasih tahu. Ayahnya dan kakak sulungnya ada di dalam. Bangsa tua, bilangnya main mahjong. Kakak juga. Ah, gue mana mungkin ke tempat kayak gini. Tante, tenang dulu. Aku, Dorina, terkenal jagonya nelayan. Aku pasti bakal memancingnya keluar. Bukan mau antrin pulang aja tapi minta bayaran. Bukan. Kamu takut sama 2 cewek itu? Iya. Iya. Mereka itu bos markas. Mending aku lewat pintu belakang aja. Nggak kuantar ya. Dadah.
Kamu. Ternyata kamu beneran turun ke sini nyariin aku. Tante yang suruh aku nemenin Om turun ke sini nyari kamu. Kamu mati aja. Pergi sendiri ke belakang sana. Kamu pergi, Tante. Kita kan udah akrab. Panggil aja kakak kedua. Bilang aja aku nggak pernah dateng. Nggak bisa. Kalau aku bilang gitu, aku yang disalahin. Tante. Paling nanti aku baikin kamu. Nanti urusan nanti. Atau aku kasih kamu 3.000. Aku nggak mau kamu nyerahin diri. Terserah kamu mau gimana. Terserah kamu mau berapa. Oke, 30. 30. Gimana? Sudahlah. Kita sama-sama pengemis juga. Kasih sini. Pegang. Song Xian. Yang ini mirip pengemis. Yang ini mirip orang idiot. Yang ini juga termasuk yang paling jahat. Meski nggak bersinar, tapi wajahnya bikin jengkel. Urusan ayahnya sakit ini. Salah lahir banget, iya kan? Kamu bilang apa? Nggak, Kak. Aku bilang ayahmu hebat banget. Bisa punya anak ganteng dan kekar kayak kamu. Kamu bilang apa? Minggir. Bukan, MA. Bukan. Aku lihat Ah Gui di sini. Beneran, Ah Gui. Ah Gui kan pergi sama suamiku jemput ayahnya. Kenapa bisa ada di sini? Apa? Ada apa, Kak? Oke, cari di mana-mana. Harus gali keluar 2 orang itu. Nggak bisa. Dorina dibunuh. Kuiwan dan gerombolan kuda kecilnya lagi gali-gali kita di mana-mana. Berarti aku mati dong. Tamat. Kali ini, siapa itu Dorina? Sini. Dia itu kakaknya, sekaligus maniak adik. Nggak suka dia deket-deket sama cewek lain. Kalau ketemu, aku harus gali kuburnya. Jangan. Muka kamu kotor. Pergi ke toilet bersihin. Gimana nih? Rambo. Minum dulu. Kenapa sih? Bantuin kakak pulang dulu. Telepon aja ke rumah. Cek si brengsek itu udah balon belum? Nggak ada apa-apa. Dah, ciao. Antarkan dia pulang dulu. Segini pagi, pulang segini pagi. Gila, gimana sih? Ramai banget. Mau makan di mana? Telepon dulu. Sial, sekarang gak usah nunggu. Aku ada akal. Sini, oke. Gangguin kamu. Teleponnya udah dipegang. Pacarku mau nelpon berapa lama ya terserah dia. Lu mau apa? Dasar cewek. Berani-berani macakulin, tapi berani juga lu berantang. Jangan gerak, jangan pegang aku. Aku nggak pakai celana dalam. Katanya mau jemput bokap. Iya.
Kemarin malam nggak pulang? Nggak. Dari mukanya, kayak baru begadang semalaman. Anak muda tahan banting gak apa-apa, nggak terlalu parah kok. Satpam bilang ke aku, kemarin malam lu pulang 5 menit setelah aku. Baru aja nelpon ke pos belakang. Katanya lu baru aja balik, tapi gitu aja. Lu masih lebih rajin dikit dari aku. Lu cari bantuan orang luar, ngerjain kerjaan cepat juga gak apa-apa. Tapi lu sendiri harus ngalahin dia. 6, 7 macam yang gak berharga. Kelihatannya serem. Ada apa, Pak Liu? Pak Zheng, ada telepon jarak jauh. Terima, masuk. Halo, Pak Liu. Gimana situasinya? Lu nikmatin aja dunia ini pelan-pelan. Aku yang bakal urusi cacat itu buat lu. Si bodoh itu beneran masuk Huo Group mau ngalahin aku. Untung lu kasih tahu lebih awal. Kalau enggak, aku juga nggak tahu dia itu anak kedua keluarga Su. Aku tinggal setengah bulan lagi balik. Jaga mereka buat aku. Pasti. Oh iya? Aku udah sewain kepala satpam buat lu. Buat jagain dia sama 3 temen pilihannya. Oke. Kepala satpam, siapa itu? Lu tahu kan Pak Huo hari ini ngundang staf administrasi perusahaan buat rapat. Sebenarnya dia mau perkenalin anak perempuannya yang baru selesai kuliah di Swiss. Balik ke sini biar pada kenal. Aku tahu. Sini duduk, ada yang mau aku kasih tahu. Terus, yang pegang kendali perusahaan beneran itu istri sepupuku. 60% saham. Tapi dia nggak ngurusin apa-apa. Nanti inget buka sepatunya. Dia paling suka sok jago. Oh iya, istriku kurang 2 orang buat main mahjong. Lu sama Ki isengin dulu ya. Kenapa lu masih pakai baju? Oh, nggak. Takut angin besar nanti kedinginan. Kedinginan? Jangan bilang lu punya sesuatu yang nggak enak dilihat. Apa yang nggak enak dilihat? Aku punya apa yang gak enak dilihat. Kalau gak ada ya lepas baju turun air. Kenapa? Lepas bajunya. Nggak apa. Nggak, aku lepas bareng lu. Nggak. Ada apa sama dadamu? Beneran mau tahu? Iya, ya jangan nyesel. Wah seksi banget. Dari kecil. Tumbuh bulu dada baja anti tekanan. Cewek-cewek terus-terusan jatuh cinta sama aku. Aku biar nggak merusak cewek-cewek polos itu. Telinga nggak bakal kelihatan orang. Lu emang hebat banget. Tut. Berenang, boleh. Barengnya. Aku umur 3 tahun belajar kungfu Hong, 4 tahun belajar renang militer. 7 tahun dapat sabuk hitam karate, 12 tahun tantang inemnya Bruce Lee, terus belajar free kick, tinju barat, sampai sekarang. Terus hubungannya sama berenang apa? Ya karena terlalu sibuk, jadi nggak ada waktu belajar berenang. Nggak ada bubur, aku kan suruh antrin bubur buat aku. Nggak mungkin, Nyonya Huo lu pinter banget. Aku nggak berani nipu lu. Nipu ya nipu. Anak muda sekarang ngeliatin duit banget. Nyonya Huo, menang kalah berapa? Kita cuma main-main aja kok. Leher sakit banget. Hei, Andi, giliran lu. Oh, giliran aku ambil. Lihat dulu bisa menang sendiri nggak? Lihat. Lihatlah. Aduh, benar-benar 2 wan, Zimo, 3 wan. Banyak sekali bulunya. Ah Cao, kau waxing. Iklan Ahley bilang tempelnya kuat, nggak bakal lepas. Aku punya ruam, jangan dekat-dekat. Aduh, mati. Kali ini mati. Nggak tahu bakal menular atau nggak. Kalau punya penyakit kayak gini, nggak boleh berenang di kolam renang. Kau sudah datang. Padahal tahu punya penyakit kayak gini. Ya jangan berenang sama orang lain. Nonashi, jangan takut. Meski mungkin kau tertular penyakit ini. Tapi aku tetap mencintaimu. Chutong. Nggak takut meledak. Leherku sakit sekali. Ronde sebelumnya kau hebat. Ronde ini nggak tahu masih berjaya atau nggak. 5 tong.
Pung. Satuan. Kenapa? Matanya sakit. Hei, anak muda jangan main curang. Payah banget. 90. 4 tong. Pung. 70. Kurang. Nggak bakal ku biar kau pura-pura. Bohong. Pung. Ayam. Turun air. Apa-apaan ini? Mentah banget masih mau main. Sisip kartu apa? Sisip kartu apa? Nggak usah. Aku terpaksa main. Mami. Halo, semuanya. Ini putriku, Nicole. Ini manajer Liu dan manajer Su dari divisi operasi. Tuan Shou Kouki. Nona Huo, pusatnya energi langit dan bumi. Cantik alamiah, berbakat luar biasa, wajah surgawi. Maaf, maksudku bukan begitu. Bakat surgawi, Nona Huo juga nggak punya bakat apa-apa. Juga nggak paham jalan surgawi. Aku gagal lagi. Oh, kau. Halo, bagaimana? Lancar, lancar. Kalian sudah kenal, nggak tahu bisa dibilang kenal atau belum. Tahu nggak apa yang ada di pikirannya? Nggak ada apa-apa. Cewek punya firasat. Cukup sentuh tanganmu, langsung tahu apa yang kau pikirkan. Barusan kau mikir apa? Begitu sentuh tangannya, langsung terpikir. Nicole luar biasa. Nicole cantik banget. Cewek yang paling aku suka, yaitu Nicole. Bisa saja, tentu saja. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Memangnya kenapa nggak boleh? Sekarang kita masuk ke perusahaan ini buat bikin onar kan? Bukan buat apa-apa. Kita mau balas dendam sama Robert Jing. Iya? Kau mejar Nicole atau mejar Robert Jing, waktunya balas dendam. Itu kan sama aja nipu Dodo, ya kan? Kau nggak bilang, kita bertiga nggak bilang. Siapa yang tahu? Itu kan sama aja nipu Nicole. Makin nggak boleh. Hei, sekarang tinggal 1 bulan lagi. Kalau kau nggak bisa dapetin Nicole, nggak jadi direktur eksekutif. Waktu opa balik nggak sempat balas dendam. Laki-laki sejati balas dendam 10 tahun belum terlambat. Siapa tahu aku bisa sukses dari nol, ya kan? Ya kan? Ya kan, imajinasi indah, realita kejam. Nggak juga. Ada temanku umur 20-an, sudah berniat jadi kaya. Uang banyak pun dia nggak mau. Mau merintis sendiri. 15 tahun kemudian hampir tercapai tujuannya. Hampir kaya, bukan? Jualan permen kaya di pinggir jalan. Paman, kau dengar kita ngobrol. Terus menurutmu gimana? Laki-laki jantan, berdiri tegak. Ya sudah ngejar cewek yang ngejar aja. Gimana caranya ngejarnya? Nggak usah urusan banyak. Ngejar dulu aja. Harus ada caranya juga. Ngejar cewek butuh suasana romantis. Sewa restoran besar. Sewa band main musik romantis. Dihiasi bunga-bunga. Pasti ada perempuan yang mati. Gak perlu bayar. Ya, baru gajian hari ini. Uangnya dikasih semua buat aku main. Dia udah mati. Katanya dia pergi kemana? Udah lama banget. Iya, sih. Lo ngapain? Gue ambil semua uangnya. Kudanya di pacuan lebih cepat dari lompat ke laut. Apa? Lo ambil semua uangnya, lo main kuda. Sialan, bahkan joki dan pelatihnya bilang, kalau gak menang, kepala lo yang melayang. Mau coba? Dasar anak sialan. Gue bakal robek-robek lo pakai jurus pedang asap sakti. Balas dendam buat bagian kita. Lo pukul gue. Terus gimana? Mau lawan? Lo pukul gue. Ya udah. 20 lebih, 100.000 ini gak usah gue bagi ke lo. Tahu gak taruhan gue yang itu? Menang semua, single, Quinella, tier C, semua kena. Bahkan talinya juga menang. Kali ini gue kaya. 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 Diam, cepet pijitin gue pakai minyak urut ajaib. Kalau sampai salah urat, gue potong gaji lo. Pak, manajer kami bilang.
Kalau berkenan, mohon bayar dulu untuk sewa tempatnya. Beres. Ah Chow dateng nanti bayar. Ah Chow, lo dateng. Ah Chow, lo dateng. Nih, bayar. Iya. Pas 4 ikat, ayo kita main kartu. Dia ngomong besar, taruhan 10, menang 9,9. Wah, berarti menang gede dong. Terus Kak Jing gimana? Biar gue sentuh lo, dasar ayam mati. Dasar ayam mati, beneran lo kalah. Oh, ya udah gue ambil lagi bunga-bunga itu. Gak ada duit, gak ada musik. Wei, bos, wah, lo udah lama banget. Cepetan naik. Hei, kita cuma mainin musik orang mati. Gak apa-apa. Anggap aja dia udah mati. Karangan bunganya mana? Lagi dikirim. Pasangan ini lumayan romantis. Iya, tapi kayak gini, gue sebulan cuma cukup bayar lo dateng sekali. Lain kali makan nasi ayam Hainan. Lain kali gue yang traktir. Gue tipe laki-laki sejati. Coba lihat tangan lo. Udah tahu semua, masih seru apa? Ya udah, lain kali ketemu, kita pakai sarung tangan aja. Stop. Musik apa ini? Gak enak didengar. Yang kedua aja. Yang kedua. Kelihatannya lucu. Suka gak? Restoran ini lama banget gak ada yang dateng. Pasti lo yang sewa ini restoran. Ya, bukan. Kok lo mewah banget sih? Bodoh? Mana gue punya uang sebanyak itu? Iya kan? Lo ngapain? Ada apa? Si bos tua selalu di dalam, sampai mukulin gue muntah darah. Lo muntah darah. Ini rejeki buat gue balas dendam buat bos. Lo langsung bantu gue masuk bunuh si bos Cheng. Lo bawa 100 orang, lo bawa 200. Hei, lo bikin masalah gede gini. Bisa kena orang lain yang gak salah. Iya, kena ya kena. Dia sendiri yang gak beruntung. Pak Bos Wei, lempar lo ya. Lempar, oke. Ayo pergi. Wei. Mau pergi kemana? Gue cuma lewat aja. Jangan pergi. Makanan di dalam enak-enak. Lo kurus gini, belum tentu kena. Lagi mabuk. Udah ah. Bikin pada kabur tamunya, Pak Bos Wei. Wei. Ada yang dateng lagi. Makanannya enak. Beneran. Kok parah banget. Keadaan apa ini? Bos Cheng ada di dalam. Kali ini rejeki buat gue balas dendam buat bos. Langsung ke zebra cross. Lo bawa 200. Lo bawa 100. Gue tambah 30.000. Langsung naik hancurin dia. Oke. Takut gak? Kak. Gak ada apa-apa. Jangan keluar minyak lagi. Di atas lagi perang dunia. Ayo pergi. Jangan galak-galak. Galak apanya? Apa? Gue galak. Kau tahu siapa aku? Aku Mark, adiknya si Mark. Ya, Mark. Kebetulan sekali, aku bos di PC. Kepala polisi. Kali ini benar-benar Billie Jean. Adiknya, Loli Jean. Pak, kami cuma bercanda. Iya. Kami tidak akan bicara lagi. Langsung menghilang. Siap, Pak. Sial, masuk dulu. Paman, makanan di sini enak banget. Oh ya. Masih mau masuk. Ayah, ini film Mandarin lama ya. Lebih baik aku pergi sama Kamsan. Dia lebih penurut. Kasih dia muka sekali. Temani dia makan. Cuma sekali. Kok kebetulan banget. Dodo ada di dalam. Kok bisa jatuh lagi? Aku rapikan dulu. Kakak Asum. Hai. Kok mukanya familiar? Niko. Dodo. Niko. Siapa? Teman SD ku. Niko. Dodo. Kalian berdua kenal. Sial. Kok lama banget? Andi, cepat keluar.
Aku nggak nemu. Keluar. Yang ini tai melayang. Yang ini juga ada. Dodo. Ini pacarku Andi. Halo. Perutku agak sakit. Aku ke toilet dulu. Cepetan. Lampunya udah dimatiin. Nona, selamat ulang tahun. Aku ulang tahunnya bukan hari ini. Kamu salah orang. Pacarmu ada yang ulang tahun hari ini. Enggak. Aku cuma punya kamu satu pacar. Lebih dari 30 lilin. Kamu hebat juga ya. Meski aku bohong umurku 29 tahun. Kamu nggak perlu nyindir aku. Kamu suruh aku ngasih kue. Masalahnya kamu tanggung. Ya sudah. Tentu aku yang tanggung. Kamu jangan panik. Aku pulang dulu. Nanti kita ngobrol. Oke. Chat Waike. Jangan sekali-kali bilang ke Ahkwai aku pernah kesini. Pasti. Pasti. Aku akan lakukan. Aku akan lakukan. Tahu-tahu. Kamu minggir dulu sebentar. Hatiku sangat hampa. Lihat, Ganjai sayang banget sama kamu. Tahu-tahu beneran di sini. Mati, mati. Dia di sini kenapa? Kamu bapaknya dia. Sama aja mati. Mati apanya? Ahkwai dapat kabar. Bilang kamu dan dia lagi makan di sini. Suruh Ahven usir dia. Apa maksudnya? Fentong yang bawa puluhan orang. Kamu nggak tahu dia dari preman. Ayo, berapa orang? Nanya apa? Nanya apa? Dia ada 2 orang. Cari orang. Mati? Mereka datang. Paman, gimana dong? Kita juga bisa kena gebuk. Tahu-tahu. Masuk ke toilet dulu sembunyi. Cepat. Tahu-tahu. Tahu-tahu. Itu bukan Niu Zhengfen. Niu Zhengfen. Kebetulan banget. Kamu janjian sama orang. Aku nggak janjian. Aku mau gebuk orang. Istri temen lamaku dikejar-kejar kamu malah senang. Sekarang aku mau habisi si pelacur dan pezina itu. Jangan gegabah. Jangan nasehatin aku. Jangan ganggu. Aku kasih tahu. Kalau aku nemu dia, dia mati. Kamu bunuh orang, aku nggak bakal, kan? Ketemu. Aku ingat kamu. Apa kamu bapaknya Dodo? Apa datang sama Dodo? Bukan. Datang sama dia. Gak apa-apa. Ada apa? Kalau bukan ya sudah. Entah siapa yang ngomongin. Ada pelacur nakal yang campur sama Dodo. Dia nggak tahan. Tahun lalu kamu nggak ada. Aku buang beberapa barang. Ada yang sudah kupotong kakinya. Masih mau telepon sana sini. Aku marah. Jadi kupotong tanganmu. Ada apa? Lagi pula, perantaranya saja tidak bisa. Semua malah membuatku gigit jari. Nak, aku duluannya. Bayar dulu. Halo, Dodo. Bukan. Kamu kenapa? Aku tahu apa. Bayar dulu. Belum makan kok mau bayar. Kalau begitu tidak perlu beli. Tidak pergi. Pergi dong. Nyaman deh. Selesai. Ahven. Ternyata sahabat Niu Zhengfan adalah pacarnya Dodo. Ah Chao datang memberitahu dan mendorong Dodo ke kamar mandi. Pantas saja aku bertemu Ah Chao. Banyak sekali urusan, lebih baik kita pergi saja. Jangan, kamu yang tahan Niu Zhengfan. Aku yang menyuruh Dodo jangan keluar. Itu tidak berguna. Begini saja, kamu dan Shao ke tahan Niu Jingfan. Aku yang akan melindungi kepala untuk pergi. Oke. Baiklah, cepat pergi. Aku tidak menyangka, ternyata benar-benar kamu. Ah Gui, maaf. Kamu tidak perlu berkata, aku sekarang orang miskin. Aku tidak punya uang. 1 orang 2 hati tidak terlalu banyak, bukan? Ayah yang mengancam bunuh diri. Aku hanya berani keluar sekali saja. Sekali lagi berarti kedua kalinya. Sudahlah. Baik, kamu bilang bagaimana ya bagaimana. Tapi aku mau jelaskan, aku tidak bersalah padamu. Kamu pasti mau menuduhku, aku tidak ada kata-kata lagi. Benarkah? Selama ini hanya kamu yang menipuku. Kasus Joanna itu, bukankah aku yang lebih dulu memaafkanmu?
Aku yang salah. Anggap saja aku salah menuduhmu. Maaf. Saudara sejati. Dah. Tidak apa-apa. Untung Andi sangat pintar. Masuk, aku mau bicara sesuatu. Apa? Aku dengar sebuah kabar. Kabar apa? Manajer Liu sepanjang hari menerima suap, memakan uang perusahaan. Kalau kita menemukan buktinya, bisa memecatnya. Dipecat? Lalu bagaimana caranya mencari bukti? Dia seperti dilindungi Robin Chen. Jadi semena-mena. Mungkin bukti-bukti itu ada di kantornya. Masuk. Seperti tidur berjalan. Pangeran wanita ilusi. Tolong. Tolong. Jangan bangunkan dia, ikuti saja. Tidak bisa. Mulutnya sangat bau. Kamu tidak akan lebih bau dari mulutnya. Cepatlah. Sudah ketemu belum? Ketemu. Ketemu. Setiap lembar berbahasa Inggris. Yang mana yang berbahasa Inggris? Kemari biar kulihat. Yang mana? Hei, dasar sialan, patung dewa hiburanmu terlalu pedas. Jangan bangunkan dia. Kalau dia terbangun karena dicium, repot. Aku cari buktinya. Jangan berisik, main pelan-pelan. Wah, ini kaktus. Wah, ini korset. Jangan banyak bicara, bisa bantu aku mengeluarkannya. Itu jimatku. Keluarkan, keluarkan. Wah, hebat sekali, hebat sekali. Dasar bajingan, kebanyakan makan nasi kuning. Tidak bisa, mangkuk nasi diambil orang. Dilempar keluar, apa mau menghalangi mobil? Dalam 2 bulan ini, aku merasa perusahaan ini sangat berpotensi. Kalau kita kerjakan dengan baik, percaya pasti punya prospek yang bagus. Kamu kurus, atau habis makan pil bius? Kita kesini kan untuk kerjaan merusak. Kok kamu semangat sekali membantu kami bekerja? Apa-apaan itu? Dengar dulu aku. Ya, apa? Aku udah lihat folder MU. Ternyata yang maksa kita bangkrut cuma Robert Cheng. Dia sendiri yang main. 2 bulan ini kita telusuri data Dewan Direksi. Nggak ada yang maksa kita likuidasi. Jadi musuh kita yang sebenarnya, yaitu Robert Cheng. 2 minggu lagi dia cuti. Menurutmu, dia bakal pulang lebih cepat? Ya. Wah, pinter banget ngomong. Hebat, hebat. Aku nggak nyangka kalian dalam 10 minggu bisa dari anak muda naik jadi manajer. Jenius banget.
Sayang, kau pasti nggak nyangka. Aku bakal pulang 2 minggu lebih cepat dari cutiku. Ah, sayang sekali. Aku hampir aja kena tipu. Mau apa lagi? Jangan konyol. Kau mau mengundurkan diri sendiri, atau mau aku yang pecat kau? Terserah kalian. Pokoknya mulai siang ini, aku nggak mau lihat kau lagi di area perusahaanku. Kepala MA. Ada apa, manajer? Awasi mereka membereskan barang. Cuma boleh bawa barang pribadi. Siap. Kau masih bisa kerja di luar. Kayaknya nggak bakal mati kelaparan. Jangan patah semangat. Masih banyak peluang jadi kaya. Aku masih punya puluhan juta. Apa? Kau ganggu bosku. Apa? Ganggu bosku sama aja ganggu aku. Ganggu aku sama aja ganggu bosku. Apa? Apa? Serang dia. Serang. Kau suruh dia ngapain? Serang dia. Serang. Apa? Berhenti. 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 Jangan dipukul lagi. Berhenti. 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 Kita pergi. Jangan jelek-jelekin diri. Kau brengsek. Andi, rekan-rekan kita bikin petisi dukungan buat kau. Ada tanda tangan banyak. Percuma. Kata Kak Ruby benar. Aku memang anak kedua perusahaan Suishi. Aku nggak peduli siapa kau. Sejak kalian masuk Huo Corporation, semua yang kalian lakukan bermanfaat buat perusahaan. Ah Cao, aku nggak rela kau pergi. Aku juga nggak rela. Aku nggak rela kalian berdua pergi. Nggak bisa, kita nggak boleh biarin rubber semena-mena. Semua rekan kita harus kerja sesuai aturan. Kerja sesuai aturan. Iya, kita harus mulai. Gerakan setengah-setengah. Semuanya dikerjain setengahnya aja. Nasi cuma setengah mangkok. Belum matang, gimana mau makan? Nasi ini dimasak setengah, ya pasti setengah matang. Nah ini baru setengah-setengah. Aku udah makan berkali-kali. Kasih aku secangkir kopi, Tuan Zheng. Pagi, Tuanmo. Pagi, Tuanmo. Pagi. Robert, gimana pendapatmu soal ini? Tegas. Siapa buat masalah, langsung dipecat. Atau karena mereka kerja setengah-setengah, ya dibayar setengah juga. Keterlaluan. Maksudnya apa? Keterlaluan. Mulai hari ini aksi kita naik level. Bicara juga setengah-setengah, termasuk umpatan. Makanya aku bilang keterlaluan. Sekarang ini bukan soal kerja setengah atau full, tapi semua orang di perusahaan sangat mendukung Andi. Berarti mereka nggak bisa dipecat. Ya nggak bisa juga. Kau kan general manager. Kalau bilang mau pecat, ya harus dipecat. Tapi begini, mulai hari ini, saya akan menunjuk mereka sebagai asisten direktur utama, bertanggung jawab atas keuangan dan pengembangan. Andi. Kalian tidak takut dia balas dendam? Saya percaya kita semua orang yang rasional. Saya tidak setuju mengusirnya. Saya bahkan berencana mendukungnya untuk berbisnis kembali. Saudara, kedepannya mohon bimbingannya. Iya, benar. Apa maksud kalian? Katakan saja setengah-setengah. Tuan Hua, kalau berniat memakainya, maka kamu mengundurkan diri, bukan? Saya ingin menyambut Tuan Su kembali ke keluarga besar kita. Terima kasih. Iya, beberapa anak muda bekerja sama. Perusahaan akan lebih sukses. Lusa ulang tahun Niko. Saya rencanakan mengajak orang kita sendiri main ke villa di Lantau. Datang lebih awal ya, pasti. Bukannya lusa ulang tahun Dodo. Besok sudah harus tabrak bendera. Gimana? Beli bunga dulu saja. Biar orang lain yang pilih. Saya paham. Nona, minta 3 karangan bunga mawar. 1 warna 2 set. Kasih saya juga 2 kartu. Baik. Halo. Ah Gui, bukan ulang tahun sehari. Dia suruh saya bawa teman Wena ke rumah saya.
Dengar dulu, Dodo. Kamu benar-benar brengsek. Aku masakin untukmu, ya. Oke. Dodo, pacarmu kok belum datang juga? Lagi urusan bisnis, katanya nanti masuk sendiri. Urusan bisnis pria memang tak pernah habis. Pacarmu mana? Lagi telepon klien lagi, hampir sampai. Kamu keluar telepon, masuk panggil Dodo. Aku telepon Gui. Nona Dodo, telepon untukmu. Mau apa? Ada telepon di garis pintu kok. Terima kasih. Halo, coba tebak siapa aku? Siapa? Aku kenal kamu. Kenal juga ayahmu. Kenal juga ibumu. Kasih waktu 3 menit, tebak siapa aku. Terus kamu siapa sih? Halo, siapa? Wah, nyamuk rumputnya gede banget. Gawat, receivernya jatuh. Berkabut, nggak jelas. Tolong carikan untukku. Hilang. Kok semalam begini? Dodo, pacarku Andi. Pernah ketemu, tapi waktu itu gelap. Ada apa? Halo. Kok kamu bicara bahasa Jepang? Belakangan banyak tamu Jepang, jadi aku latihan. Oh ya. Ayah ada di sana. Maaf. Tersenyumlah. Halo, siapa ini? Buka teka-tekinya. Aku Chow Yun-fat. Chow, bantu aku masuk. Aku nggak bisa lihat. Hujannya deras. Jangan sampai orang lain tahu. Ayah. Kok semalam begini? Aku akan segera keluar. Orang-orang Jepang itu bikin aku kesal. Bekerja ya bekerja. Istirahat ya istirahat. Nggak usah pedulikan mereka. Iya, ayah juga bilang begitu. Nggak boleh pergi. Tapi, aku tahu kamu pernah belajar kungfu. Waktu muda aku pernah main anggar. Ayo, tusuk tangan. Tusuk tangan. Jangan deh. Coba main tusuk tangan. Baik. Wah, hebat. Si tua merepotkan. Nempel terus. Siapkan 1 ember untuknya. Ayo, ambilkan ember air. Wah, kamu benar-benar jago. Nggak apa-apa. Aku nggak main lagi. Aku istirahat dulu. Anak muda, pasti kuat. Kena kamu, main lagi sebentar. Kenapa? Udah nggak kuat. Baru ingat, ada telepon penting yang harus aku telepon. Aku nggak mau main lagi. Aku datang. Kacamataku jatuh 1. Beneran, beneran. Kok kamu basah? Di luar hujannya deras banget. Iya. Benar, katanya cuacanya bagus. Hujan deras lokal. Hujan deras di daerah tertentu. Ayo kita pulang ambil kacamata. Nggak usah. Aku suruh Dorina bawa ke sini. Ina bawa ke aku. Chow. Kamu baik-baik aja. Ada apa? Kiamat. Dodo. Aku boleh masuk. Aku ganti baju dulu. Dodo. Kok rame banget? Iya. Pacarku dateng, si Gui. Gui, apa kabar? Halo. Kamu ketemu Andi nggak? Nggak. Kalau gitu aku bisa ajak dia naik buat ngobrol. Boleh. Aku cari hair dryer dulu. Kamu cari aku? Iya. Kamu tadi kemana? Aku tadi kemana? Nggak, cuma cari musuhku aja. Dia baru aja masuk.
Badan aku jadi basah semua. Itu bukan pacarnya Dodo, kan? Dodo. Siapa Dodo? Dodo yang aku tolong dulu itu. Coba dulu aku nggak nolong dia. Pacarnya yang kelihatannya jujur, tapi sebenarnya jahat banget. Mukanya mirip aku dikit. Nama Tionghoanya Gui. Sok-sokan jadi aku buat nipu orang. Beneran, bener. Terus gimana dong? Dulu udah pernah sekali. Kali ini pasti aku gebuk dia. Tapi Niu Zhengfen itu saudaranya, kan? Aku ini saudaranya Niu Zhengfen. Dia bilang, dua-duanya nggak mau bantu dia. Santai aja, nggak apa-apa. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Demi kamu, aku nggak ada pilihan lain. Selamat ulang tahun. Makasih. Campaknya masih kurang kuat. Tambahin brandy dikit. Oke, tambah bir juga. Kayaknya masih kurang, tambah num aja. Nah. Wah, ini juga gampang bikin mabuk. Aku temenin kamu mabuk. Gawat, kalau Dorina datang pasti habis. Katanya kamu nggak kuat, aku nggak berani lagi lain kali. Aduh, kamu ngapain sih? Pikiranmu melayang terus. Ada polisi yang kejar kamu. Polisi kejar, ada. Halo, kantor polisi. Ini informasi rahasia. Aku tahu ada pengedar narkoba cewek namanya Dorina. Naik kapal feri ke Lantau. Bawa heroin dalam jumlah besar. Betul, ciri-cirinya. Dia pasti datang. Yang paling penting, tahan dia 24 jam. Lebih baik suruh dia masuk kamar, buka baju, badannya juga disita. Cek lubang dubur juga gak apa-apa. Aku lagi main game radio ngomong ngawur. Maaf, udahan. Kamu nggak percaya aku, kamu juga nggak percaya aku. Kamu jahat banget, mau mabukin orang. Aku mau mabukin kamu, terpaksa deh. Panas banget, sumpek di sini. Buka pintunya cepetan. Gui, kali ini gawat. Dorina tiba-tiba nyerang dan bawa kabur si cowok mesum. Gak nyangka kemampuan minum Nicole sehebat itu. Apa? Aku lagi mabuk berat. Mabuk? Gimana caranya biar aku langsung sadar? Oh, oke. Aku ada cara. Cepet nggak? Terus, Robert udah lihat kita datang ke sini. Dia mau suruh Kuyuan hadapin kita. Bukankah itu seperti dikepung dari segala arah? Siapa sangka? Sekarang langsung ada 9 kelompok besar mengepung kita. Kamu panggil kami keluar, sebenarnya ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku lihat malam ini seru banget, tapi mereka semua pada main sendiri-sendiri. Jadi sepi. Ayo kumpulin lebih banyak orang. Nanti ada pacarnya, andilah. Main berpasangan ya main berpasangan. Main kartu ya main kartu. Baru jadi lebih ramai. Iya, Tante. Kamu lihat nggak? Teman aku Delina, nggak lihat. Dia kasih aku kacamata. Terus aku nggak tahu dia pergi kemana. Mama, Nicole, Andi mana? Nggak tahu pergi kemana. Kak, pacarmu mana? Nggak tahu. Jangan berantang. Mati kau. Jangan berantang. Ada masalah bicara baik-baik. Mati, jangan berantang. Jangan berkelahi. Jangan berantang. Kalian kenapa berkelahi? Ayo naik lihat. Jangan berantang, jangan lompat. Jangan pergi. Aduh. Pak, Andi kamu mana? Sekarang jangan ribut, cepat telepon polisi. Oke. Kamu ngapain?
Jangan mendekat. Sinting. Kamu ngapain? Kembalikan celanaku. Celanaku. Ada buktinya. Aku nggak pakai celana gimana mau keluar ketemu orang. Aku nggak jaga muka. Aku juga nggak punya muka ketemu orang. Sekarang aku perintahkan kamu lepas celana sekarang juga. Sudah dilepas. Nggak lepas? Lepas aja. Ada masalah apa lagi? Ada masalah dengar. Aku suruh kamu lepas celana. Ya lepas. Kalau aku kasih celanaku ke kamu, gimana aku mau ketemu orang? Kecuali dikasih uang. Berapa? 1.000. Wah banyak juga. Nanti bayar. Barang-barang begini bisa ditunda bayarnya. Apa? Kecuali dikasih. Abaikan dia. Kenapa? Kenapa? Kamu maksa ya? Kamu nggak lepasin aku. Aku ikut kamu pergi. Tendang pintu itu. Serbu masuk. Jangan salah paham. Paksu. Di luar hujan deras ya? Iya, mau naikkan sinyal angin nomor 3. Mungkin sebentar lagi naik ke nomor 8. Memang langit punya rencana sendiri. Aku buatkan kamu kopi. Terima kasih. Aku dapat bunga dari Chili, baru saja terima. Oh ya, biar aku telepon kasih tahu dia. Nggak usah, dia salah kirim. Biar aku bisa rayakan ulang tahun dengan bahagia. Terbalik ya. Kamu memang hebat. Seperti ini juga bisa bohongi kami berdua. Sayang sekali, ada yang terlewat. 2 kartu salah masuk amplop. Kalau Doudu mana? Aku di sini. Aku dapat kartu kredit. Nico, kamu janji nggak akan bohongi aku lagi. Aku percaya kamu. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu kamu lagi. Doudu, Doudu, Andi, Andi atau Gui. Terserah kamu. Aku mau tanya kamu satu hal. Kamu lebih suka Doudu atau aku? Tolong tinggalkan nomor telepon. Aku akan melindungimu dengan stiker serah terima. Kalau begitu aku lebih parah lagi. Aku sampai tak berani pulang ke rumah. Aku takut Dimar memukulku. Tidak. Kalau dia memukulmu, kamu tidak akan dapat asuransi. Dia pasti akan memaksamu bunuh diri. Matilah kau. Ini sudah takdir, tak ada yang perlu disesali. Aku tahu. Tapi aku kesal pada Doudu. Ada video lama yang bilang, cinta itu tak pernah bisa bilang maaf. Wah, dialog seperti itu, aku sering tidak bisa menerimanya. Paman menelepon bilang, aku salah menyalahkanmu. Untuk bisnismu yang terbaik, kamu harus meninggalkanku. Bodoh, aku memang selalu tidak ceria. Sekarang sudah dipakai, lebih nyaman. Bagus sekali sentuhan lembut di kepalaku. Adik, kamu ingat dia lagi. Kamu mau apa? Aku, selamat untuk kalian. Cinta lebih kuat dari emas. Nanti cinta saja sudah cukup untuk kenyang. Kalian keluar, keluar. Kami datang untuk memberi sedikit. Aku dan bos akan bertunangan minggu depan, datang lebih awal. Kamu jangan terlalu banyak basa-basi. Bukankah calon mertuaku sebelumnya bilang akan mendukung kalian buka kembali usaha? Tapi sekarang perlu dipikirkan lagi. 3-5 tahun saja sudah cukup. Kamu brengsek. Aku pukul kamu sampai mati. Apa? Kamu?
Bajingan. Aku bantu kamu. Sakit. Aku benar-benar pahlawan yang buruk. Di luar pertempuran sengit, aku tidak tahan. Jangan takut, aku ke anjungan dulu untuk menahan. Mau apa? Gila, lotre juga menang. Dibuat begitu ketat, hebat, tambah satu kalimat pun tidak takut. Tahan, tahan, tahan. Tidak apa-apa, jangan ceroboh. Kamu sebesar ini, paling cocok dengar kalimat ini. Ayo. Naiklah. Ayo, keluarlah. Berhenti sebentar. Keluarlah. Orang sudah pulang. Kamu kemana, brengsek? Cepat bantu selamatkan orang. Hancurkan dulu kepalanya. Aku beritahu kalian, sekarang satu-satunya cara adalah kita cepat-cepat naik, angkat dia. Tidak bisa. Para brengsek itu, sial. Kamu melakukan hal misterius ini, buat apa? Cepat, cepat. Cepat. Satu tarik satu, kalau terpeleset turun benar-benar. Aku tidak memukulmu. Aku juga tidak tahu diriku masih sehebat ini. Wah, keluarkan tenaga tidak. Kamu nabrak sampai mati. Ah Gui, kamu keluarkan tenaga pegang aku. Ayo. Ah Gui, kamu jangan menyerah. Mereka sudah menarikku naik. Kamu jangan banyak bicara. Simpan satu napas. Cepat tarik aku naik. Cepat, ah Gui. Sudah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Hujan sudah berhenti. Kenapa bisa begini? Ayah, ibu, Lingkong, Tuan Ke, mereka memukulku. Lingkong, kita pergi. Jishu ada di tanganmu. Aku datang untuk menyuruhmu jangan bertindak gegabah. Aku tahu kamu tidak cinta rubber. Kamu suka Andi. Andi suka Dodo. Baru saja aku tahu, Andi seharusnya milik Dodo. Tuan Huo, ini salahku. Aku selalu menyembunyikannya darimu. Maaf. Bodoh, kamu tetap membantuku dapatkan uang sebanyak itu. Aku dukung kalian buka kembali usaha kapan saja. Tuan Huo,
Bagaimana denganku? Besok, aku harap melihat surat pengunduran dirimu. Dukung kami buka kembali usaha. Saudara, sudah lama tidak tinggal, sudah lama juga tahu. Jangan bergerak, jangan bergerak. Benar, benar. Gue kasih lu 20 juta. Bantuin gue gebukin dia. 20 juta, 30 juta. Lu bantuin gue gebukin dia. 30 juta, 30 juta. Kalian yang beresin. Wah, lu bahkan gak ikut main. Ternyata pertama kali berdiri di pihak yang benar. Sensasinya luar biasa. Sensasinya beneran luar biasa. Ah Cao, dia tuh istri lu. Ah Cao. Diam, gak tahu diri. Biasanya gue gak mukul lu, cuma bisa ngejilat. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Iya, ini lilin gue. Tapi kalau lu buang gue, gak apa-apa kok. Masuk sini gak ada bedanya besar kecil. Gak salah tuh. Semuanya udah lu kejar. Terus gue kejar siapa dong? Temen lama nih, yang ini gue kasih ke lu. Nah ini baru beda. Nah ini baru bagus. Emang kalian yang berkuasa. Hayalan itu indah, kenyataan itu kejam.